Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ada sesuatu yang pengen saya jelasin sih sebenarnya. Cari tempat duduk dulu, ini kayaknya bagus. Maaf ya, agak ngos-ngosan karena sebenarnya belum selesai sih. Cuma ya istirahat dulu sebentar. Oke, gini aja kali ya. Oke, ada sesuatu yang pengen saya sampaikan di video ini. Jadi sebelum disclaimer ya, ini bukan berarti diri saya sendiri itu bagus, tapi sebenarnya saya itu masih belajar ya, lagi belajar dalam mengelola perasaan dan emosional. Entah kayak tahun ini tuh merupakan tahun yang sangat berat, jadi ya mungkin ya agak susah lah kalau misalnya dibilang tahan, tapi sebenarnya dalam hati itu nggak terlalu kuat. Sebentar ada semut salaman dulu. Sini bahaya nih kalau misalnya kena gigit ini. Semut merah. Jadi gini aja deh, sambil kita jalan aja deh, agak susah soalnya. Oke, jadi saya pengen membagikan sedikit tips ya berkaitan dengan bagaimana cara saya dalam menanggulangi atau mengatasi, bukan mengatasi sih bahasa, kayak membawa gitu. Bagaimana cara saya membawa rasa atau perasaan buruk, entah itu komentar buruk, bahkan cercaan atau hinaan, cacian makian, bahkan sumpah serapah, sampai di apa-apain gitu ya. Sampai yang paling sakit itu kalau sudah mendengarkan stigma orang lain tentang suatu orang yang negatif, itu yang paling susah buat dihindarin karena saya tuh orangnya mudah tersinggung. Ditambah lagi kalau misalnya kayak ini bukan berarti bukan berarti nggak suka ya, kayak bawa-bawa agama gitu. Kayak masalah-masalah yang ya bisa dibilang bisa diatasi, mungkin butuh proses atau butuh waktu, tapi sampai disumpah-sumpahin akhirat segala macam, wah itu sakit banget hati. Kok memang bisa astagfirullah, sabar. Tapi ada sedikit cara bagi saya untuk mengatasi rasa tersebut ya. Jadi yang pertama itu adalah ya kita harus muhasabah diri atau introspeksi diri ya. Ingat kita semua ini itu pasti nggak pernah lepas dari dosa sama maksiat. Pokoknya sesuatu hal yang mungkin menurut kita itu biasa aja, tapi ternyata menurut orang lain itu sangat menyakitkan dan kita tuh nggak tahu. Dan sini letak kita harus introspeksi diri ya, kita tobat, sholat, ngaji, dan masih banyak lagi gitu ya. Itu dia. Dan kalau memang bisa tunaikan kebaikan kepada orang lain, itu lebih bagus lagi tuh, karena memang hal-hal yang seperti itu kan jatuhnya kayak ke orang lain gitu kan. Kayak itu yang pertama. Kemudian kedua, ini mungkin terkesan agak tricky atau bahasanya kayak ya dalam tanda kutip licik. Jadi menempatkan hal-hal yang negatif tersebut ke dalam suatu hal yang ya kayak apa bahasanya ya, intinya gini, saya tuh dapat komentar negatif dari seseorang yang betul-betul saya tuh sangat jengkel banget ya kayak apa sih ya, mungkin karena kesalahan saya sendiri ya di tempat kerja, jadi sampai di kata-katain, pokoknya seakan-akan tuh saya tuh betul-betul sangat jahat, sampai diklaim saya tuh banyak dosa gitu ya. Kayak wah sakit banget hati ini. Tapi ibaratnya itu kita tuh dikasih begitu, ibarat kita itu dikasih kayak semacam bola panas yang kita tuh harus nahan. Panas, sakit, dan kita harus tempatkan bola panas itu ke tempat yang sekiranya kita tuh nggak pegang lagi. Bukan nggak pegang sepenuhnya sih, maksudnya ya kita bisa melihat, bisa memantau, oh ternyata bola panas ini begini begitu, cara memadamkannya begini begitu. Paham gak sih teman-teman? Jadi saya tempatin itu ke suatu tempat. Mungkin bahasanya tuh saya tuh ada buat sebuah istilah dalam kehidupan saya ya. Istilahnya itu apa tadi ya?
kayak skala moral gitu ya, kayak tingkatan moral. Jadi saya tuh nempatkan di satu lokasi atau satu tempat kerja utama saya lah. Jadi moralitas ini, skala moral ini saya buat kayak semacam ada positif ada negatifnya. Jadi ya misalnya saya dapat di tempat kerja itu kayak yang nggak bagus lah, ya udah ditempatkan ke tempat tersebut. Jadi kayak kita dapat rating jelek nih di tempat kerja ini, terus kita coba beralih ke tempat lain yang misalnya kita dapat yang rating positif nih. Kita dapat positif, kita dipuji, kita dianggap bagus dan sebagainya, kita tempatkan sesuai dengan tempat. Misalnya saya tuh ada buat kafe atau wirausaha dan orang-orang pada muji kayak buatan kopi saya lah. Nah itu saya tempatin di tempat kerja wirausaha saya itu. Jadi taruh situ, jadi seakan-akan kayak ada tempatnya gitu. Nah buat aku melihat ini berarti ini positif, aku melihat ini sisi negatif. Dan bahkan ya kalau sewaktu-waktu kita dapat rating buruk seberataan, misalnya tempat kerja dapat rating buruk sampai mungkin berpotensi kena SP atau bahkan dikeluarkan dari tempat kerja, ya udah dinikmati aja. Jadi kayak ya udah kayak ada tempatnya gitu. Jadi kita tuh nggak nahan terus menerus tentang apa yang jadi omongan orang negatif itu, karena jujur megang rasa negatif itu sakit banget. Jadi ya udah kita taruh aja di tempatnya, nggak usah kita ambil hati, nggak usah kita ambil, meskipun ya sudah disumpah serapah segala, diklaim sebagai orang yang harus bertanggung jawab ini di akhirat ini, Anda ini sebab pokoknya gitulah. Nah itu ya udah ditempatin ya di tempat yang sudah kita tempatin. Tempat kerja dapat negatif, ya udah taruh aja di tempat seperti itu, nggak usah diambil hati. Dapat rating positif di wirausaha, taruh di wirausaha. Pokoknya gitulah. Semoga teman-teman paham ya. Intinya ya kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang tidak baik lah. Kita sudah dapat rating negatif, ya kok memang bisa dipositifkan, maksudnya kayak dihilangkan negatifnya, banyakin positifnya. Kok memang bisa ya, kok memang nggak bisa ya udah. Memang agak susah kok ketemu sama lingkungan yang negatif itu. Oke guys, itu aja mungkin. Intinya banyak-banyak bersyukur sih tentang apa yang sudah terjadi dalam hidup. Meskipun kita itu sebenarnya nggak baik-baik banget, kita itu banyak dosa, kita itu banyak maksiat, tapi bukan berarti kita itu harus mengklaim bahwa diri kita itu sangat berdosa, enggak, atau diri kita itu pantas untuk dihakimi di akhirat. Ya sebenarnya itu nggak ada salahnya sih, karena memang semua manusia itu bakal dipertanggungjawabkan. Tapi setidaknya kita itu harus bisa menanggulangi diri, sabar. Bagaimana caranya supaya ya setidaknya hal-hal tersebut itu jangan diambil hati, dan masih banyak lagi lah. Pokoknya gitulah. Oke, mungkin itu aja untuk curhat hari ini. Kali ini sedang jogging pagi dan ya lihat aja view-nya, enak banget dilihat. Oke, itu aja. Terima kasih banyak sudah nonton. See you next time. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.